Oke, jadi pas pertama kali sepeda ini tuh datang, dia itu masih terbungkus di dalam box. Yang mana kalau menurutku ukurannya tuh cukup besar sih. Mungkin kamu bakal butuh satu temen lagi buat bantu ngeluarin sepedanya. Nah, jadi di dalam boxnya itu ada beberapa perlengkapan sepeda, kayak chargernya, pedalnya, terus kunci L, sama beberapa peralatan tambahan gitu. Sebelum kamu naik sepeda ini, terlebih dahulu kamu tuh harus merakit stang dan pedalnya. Jangan lupa buat menyesuaikan posisi stang lurus dengan ban sepeda. Terus kamu juga perlu memompa bannya karena pas baru datang, dia tuh masih dalam kondisi kempes. Sementara untuk tempat duduknya itu udah terpasang saat pertama kali kamu unboxing. Kalau boleh jujur, ukuran dari Xiaomi Chi-Cycle IC1 ini terbilang cukup gede ya dibandingin sama keluaran sebelumnya, yaitu Xiaomi Chi-Cycle EF1. Nah, dengan tampilannya yang warna hitam, menurutku sepeda ini tuh masih simple banget, namun tetap modern. Juga nggak banyak aksesoris yang tidak perlu di sepedanya. Jadi, kalau dilihat sekilas tuh masih terlihat clean gitu. Material frame-nya sendiri terbuat dari lightweight aluminium alloy. Dengan bahan ini, bodi sepeda jadi lebih ringan, kokoh, dan nggak mudah berkarat. Berat dari sepeda ini tuh sekitar 17,5 kg, sehingga masih memungkinkan kalau kamu mau angkat atau pindahin posisinya. Sayangnya Chi-Cycle IC1 ini tuh nggak bisa dilipat jack molers. Jadi sepeda ini belum termasuk sebagai sepeda foldable atau kayak sepeda elektrik pada biasanya. Palingan kamu bisa gunain kunci L tadi buat ngelepas stang dari sepeda ini. Untuk tempat duduknya itu, bisa kamu atur sendiri mau seberapa tingginya. Nah, pas di bagian belakang dari batang tempat duduknya, ada nomor ukuran mau seberapa tinggi tempat duduk yang kamu atur tadi. Tips buat kamu yang mungkin mau naruh sepeda ini ke bagasi mobil, jangan lupa buat diturunin dulu ya tempat duduknya, supaya nggak terlalu makan banyak tempat. Untuk memarkirkannya, kamu tinggal standarin aja sepeda ini. Xiaomi Chi-Cycle EC1 didukung sama komponen-komponen yang berkualitas. Kayak misalnya diameter ban yang berukuran 20 inci, yang mana didesain buat kamu pengguna sepeda di daerah perkotaan. Dilengkapi juga sama lampu depan dan lampu belakang, supaya kamu tetap aman saat menaiki sepeda ini, bahkan di malam hari. Untuk maksimum load atau ketahanan dari sepeda ini sendiri, yaitu maksimal 100 kg. Selanjutnya, kurang lengkap nggak sih rasanya kalau ngomongin sepeda elektrik, tapi nggak bahas dari aspek e-bike-nya. Chi-Cycle EC1 ini udah dilengkapi sama throttle atau device yang mengatur tenaga dari sepeda ini secara elektrik. Maksudnya apa sih? Jadi, ketika kamu lagi naik sepeda ini, kamu tuh bakal dapetin tenaga tambahan supaya nggak terlalu capek saat ngegoes sepedanya. Ini karena Chi-Cycle EC1 udah didukung sama daya motor 180 watt. Dengan tenaga elektrik tadi, kamu cukup ngegoes sepedanya sekali aja. Terus, gas pada stang sebelah kanan dari sepeda ini. Nah, otomatis kamu bakal dapet tenaga tambahan. Sehingga naik sepeda ini bakal terasa lebih ringan tanpa harus menguras banyak tenaga. Kalau menurutku sih, sepeda ini cocok banget buat orang-orang yang nggak mau terlalu capek atau nggak mau berkeringat saat naik sepeda. Pas baterainya lagi habis pun, kamu bisa langsung goes aja. Kecepatan maksimal yang bisa ditempuh sama Chi-Cycle EC1 sendiri yaitu 25 km per jam. Yang mana kalau menurutku masih pas lah buat ukuran sebuah sepeda elektrik. Kamu juga bisa memilih 3 mode gear atau power assistance untuk ngatur kecepatan dari sepedanya. Pertama itu first gear atau economy mode, di mana menghasilkan 25% tenaga elektrik. Sementara second gear atau balance mode mengeluarkan 50% dan third gear atau speed boost mode sebesar 75%. Tinggal pilih aja dengan menggunakan tombol yang bersimbolkan plus dan minus pada stang sepeda sebelah kiri.
Tombol itu juga berfungsi buat nyalain lampu dari sepeda ini. Bedanya, kalau kamu mau nyalain lampu, kamu perlu menekan tombolnya lebih lama. Sementara kalau buat ganti gigi, kamu cukup menekan tombolnya seperti biasa. Nah, untuk mengaktifkan layar display Chi-Cycle EC1, kamu cukup menekan tombol on-off berwarna merah di sebelahnya. Tekan berapa lama sampai layar menyala. Lakukan juga hal yang sama ketika kamu mau matiin layarnya. Di bawah tombol on-off juga terdapat tombol buat nyalain klakson dari sepeda ini. Gak cuma itu aja, lewat layar displaynya, kamu bisa ngeliat data tentang kecepatan sepeda, jarak tempuh, sama kondisi daya baterai. Displaynya juga punya fitur Light Sensitive Display, di mana brightness dari layar display sepeda ini tuh bisa nyala secara otomatis. Selain itu, Xiaomi Chi-Cycle EC1 ini menggunakan baterai lithium 18650 yang disusun dengan aman, yang mana kalau sekali cas, itu bisa menjangkau jarak sampai 40 km. Untuk ngecas baterai dari kosong sampai penuh, butuh waktu kurang lebih sekitar 4 jam. Kapasitas baterainya sendiri adalah 5,2 Ah. Kebetulan baterainya sendiri belum bisa dilepas. Jadi kalau kamu mau ngecas, sepeda ini tuh perlu dideketin sama sumber listriknya. Panjang dari kabel chargernya itu sekitar 1,5 sampai 2 meter dengan tipe colokan US plug. Secara keseluruhan, aku sih nyaman-nyaman aja bersepeda dengan Chi-Cycle EC1. Karena sepeda ini tuh bisa jadi alternatif buat kita yang mau naik sepeda di daerah perkotaan. Aku juga bisa pakai sepeda ini tuh berjam-jam tanpa harus ngerasain capek. Ini semua berkat daya baterai dan tenaga motor yang memberikan power tambahan ketika aku lagi goes sepedanya. Sebagai tambahan, kamu juga bisa pasang tempat duduk penumpang dan keranjang pada sepeda ini yang dijual secara terpisah. Itu artinya, Chi-Cycle EC1 juga cocok dipakai buat belanja atau buat nganter anak ke sekolah. Kalau dibandingin sama Chi-Cycle EF1, sepeda ini tuh memiliki ukuran bodi dan ban yang lebih gede. Nah, ini ngebantu banget kalau dipakai sama kalian yang punya postur badan lebih tinggi. Jadi nggak kelihatan kecil gitu pas naik sepedanya. Lebih dari itu, Xiaomi Chi-Cycle EC1 cukup menjawab kebutuhanku tentang sepeda elektrik. Buat kamu yang udah penasaran banget sama harga dari sepedanya, langsung aja cek link di deskripsi video ini ya. Jadi, gimana pendapat kalian tentang sepeda ini? Taruh aja langsung pendapat kalian di kolom komentar ya. Baik itu pendapatmu tentang sepeda ini, atau kalian lebih suka pakai sepeda elektrik atau sepeda biasa. Kalau kamu suka sama videonya, jangan lupa untuk like dan share ke teman-temanmu ya. Subscribe juga channel ini kalau kamu belum subscribe. Thank you for watching, dan sampai jumpa di Jak Review berikutnya.